Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Jonathan Roti dengan NIM 103052330047. Saya dari kelas DES 4703 dan dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan, men-sharing cara penggunaan PySpark untuk pengolahan dataset yang besar, juga pembangunan model klasifikasi dengan PySpark. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang apa itu PySpark. Jadi, PySpark itu merupakan sebuah framework open source yang dirancang untuk pemrosesan data yang besar secara terdistribusi. Dengan PySpark ini, kita dapat memproses data dalam skala besar dengan cepat. Kemudian kita bisa mengintegrasikan kemampuan analisis Python dengan kecepatan Spark. Kemudian kita bisa menerapkan juga machine learning, SQL, streaming, dan lain-lain dalam PySpark ini. Nah, kenapa kita menggunakan PySpark sih? Yang pertama ada tentang skalabilitas. PySpark itu dapat menangani dataset yang sangat besar dengan membagi pekerjaan ke banyak cluster. Kemudian ada kecepatan PySpark, dia menggunakan in-memory computing, membuat pemrosesan jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian ada ekosistem yang luas. PySpark ini mendukung modul seperti Spark SQL untuk query data, jadi kita bisa langsung membuat data query langsung dengan PySpark. Kemudian ada machine learning library-nya untuk machine learning. Kemudian juga PySpark memungkinkan kita untuk menggunakan pustaka populer Python seperti Pandas, NumPy, Scikit-learn dengan data yang besar. Jadi kali ini saya akan mencoba menganalisis sebuah dataset dan juga membangun model klasifikasinya. Datasetnya itu berupa dataset World Happiness. Jadi langkah pertama itu kita persiapan lingkungan PySpark, ada install environment untuk PySpark-nya seperti berikut. Kemudian setelah selesai persiapan lingkungan PySpark, kita masuk ke eksplorasi dataset. Yang pertama ada proses pembacaan datasetnya. Kita menggunakan Spark Read CSV dan saya menggunakan dataset World Happiness tahun 2019. Kemudian kita lihat kondisi data frame-nya, ada kolom overall rank, country or region, score, GDP per kapita, social support, dan lain-lain bisa kita lihat di data frame ini. Kemudian setelah itu kita mendescribe ini, kita melihat statistik dari data frame ini. Jadi akan tampil ada jumlahnya. Seperti ini kita tahu jumlah country or regionnya itu jumlah negara ada 156. Kemudian kita bisa mengetahui nilai rata-rata dari setiap kolom seperti pada kolom skor itu nilai rata-ratanya adalah ini, 5, sekian. Kemudian ada standar deviasinya, ada min max. Jadi kita bisa melihat data statistik dari tiap-tiap kolom di data frame ini. Di data frame World Happiness tahun 2019. Baik, setelah melakukan sedikit eksplorasi dataset untuk mengetahui statistik dari dataset ini, kita akan melakukan praproses data lagi. Jadi kita melakukan praproses data ini untuk persiapan sebelum membangun sebuah model klasifikasi. Jadi yang pertama kita periksa apakah ada nilai duplikat dalam dataset ini dan ternyata tidak ada. Di setiap kolom tidak ada nilai duplikat. Dan juga kita mencari nilai missing missing di tiap kolom dan ternyata tidak ada juga, nol semua. Artinya tidak ada missing value dalam data frame ini. Kemudian karena nantinya kita akan mengelompokkan skor happiness tiap negara itu ke rendah, sedang, tinggi, kita akan mencari terlebih dahulu nilai min kuartil 1, median kuartil 3, dan max dari kolom skor. Dan yang kita dapatkan kolom skor itu nilai minimalnya ada 2,853, kuartil satunya atau 25%-nya itu ada 4, sekian, kemudian kuartil keduanya 5, sekian, kuartil 3 atau 75%-nya itu ada di sini 6, sekian, dan kemudian nilai max di kolom skor itu ada 7, sekian.
Selanjutnya kita akan mengkategorikan si kolom skor ini ke dalam tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Untuk rendah itu kita ambil nilai dari min sampai kurang dari Q1, dari kuartil 1. Berarti rendah ketika dia kurang dari 4,516. Kemudian dia akan dibilang sedang jika berada di antara kuartil 1 dan kuartil 3. Kemudian dia akan dibilang tinggi jika lebih dari kuartil 3. Otherwise, lain dari itu tidak diketahui. Jadi kita membuat kolom happiness level. Bisa kita lihat di sini. Ada kolom baru yaitu happiness level. Untuk 7, sekian ini, dia masih dikatakan tinggi. Sesuai dengan aturan yang kita bangun di sini. Kemudian kita menghitung distribusinya. Untuk sedang itu ada 78. Happiness level sedang itu ada 78. Rendah ada 36. Tinggi ada 42. Nah, setelah mengecek distribusi ini, kita akan mengubah kategori-kategori sedang, rendah, dan tinggi ini ke dalam nilai numerik. Karena nantinya di model klasifikasi harus dalam bentuk numerik. Jadi kita akan merubah itu dengan string indexer. Jadi nantinya akan ada kolom baru happiness level yang terindeks secara numerik. Nah, kita cek lagi distribusinya. Ternyata sistemnya membuat 0 itu, angka 0 adalah kategori sedang, ada 78. Angka 1 itu merupakan kategori tinggi, dan angka 2 itu merupakan kategori rendah. Nah, nantinya ini untuk klasifikasi dengan model random forest. Nah, kemudian kita buat lagi satu kolom baru, satu kategori baru lagi untuk nantinya kita klasifikasi dengan model gradient boost. Karena gradient boost nantinya hanya bisa untuk dua kategori. Jadi kita hanya membuat dua kategori di sini yaitu rendah dan tinggi. Nah, untuk rendah itu kita setting dia di bawah dari mediannya. Median dari dataset kita tadi 5,339 sehingga kita bilang rendah ketika dia kurang dari mediannya. Dan kita bilang tinggi ketika dia lebih dari sama dengan mediannya. Kita lihat di sini ada kolom baru lagi, happiness level 2 ini untuk itu klasifikasi dengan gradient boost nantinya. Kemudian kita hitung lagi distribusinya. Untuk yang kategori kedua, rendah ada 76 dan tinggi ada 80. Kemudian sama seperti tadi kita convert juga ke nilai numerik dengan label indexer. Ada kolom baru lagi, index happiness level 2. Ini untuk nanti klasifikasi dengan model gradient boost. Jadi yaitu hanya ada dua kategori, 0 dan 1. Berarti 0 untuk kategori tinggi dan angka 1 untuk kategori rendah. Selanjutnya kita akan menggunakan vector assembler untuk menyatukan kolom-kolom fitur, yaitu kolom fiturnya ada skornya, GPD per kapita, social support, healthy life expectancy, dan lain-lain. Nah, nantinya kolom-kolom ini akan menjadi satu kolom, yaitu namanya kolom attributes. Ini yang nantinya akan menjadi fitur dalam pembangunan klasifikasi ini. Kemudian selanjutnya kita menggunakan standard scalar. Ini untuk menormalisasi nilai-nilai dari atribut ini agar rentangnya tidak terlalu jauh. Berada pada rentang 0, 1, 2. Bisa kita lihat ada kolom baru lagi. Setelah tadi kolom attributes ada kolom atribut scaled lagi. Ini adalah kolom atribut yang sudah digunakan standard scalar. Sehingga nilainya tidak berjauhan. Nilainya berdekatan semua. Saya kira langkah praproses datasetnya sudah selesai. Kita lanjut
ke pembangunan model klasifikasi. Nah, yang pertama kita akan membangun dengan random forest classifier. Kita import semua library yang dibutuhkan, kita bagi dataset kita bagi dataset dengan training data dan test data sebanyak training 70%, test datanya 30%. Kemudian label kolom untuk random forest classifier adalah index happiness level dan fiturnya adalah attribute scaled. Kemudian kita bangun pipeline-nya, kemudian dari situ kita training data, testing, dan kita melakukan uji coba dengan testing data. Di sini sudah ada kolom predicted label, happiness level ini adalah data aslinya, dan ini adalah attribute scaled-nya. Jadi kita lihat di sini akurasinya adalah 92,68%. Model yang kita bangun dengan random forest classifier. Bisa kita lihat di sini, kita bisa mengecek mana prediksi yang salah juga. Ternyata ada tiga prediksi yang salah sehingga akurasinya 92,68%. Misalnya satu contoh kita ambil, ternyata dia salah memprediksi di data yang atributnya ini. Kita cari di sini misalnya minus 0,82. Ini kita lihat di sini dia salah prediksi, dia memprediksi sistemnya memprediksi sedang, ternyata jawaban benarnya itu adalah rendah happiness levelnya. Dan begitu juga dengan dua data yang lainnya ini. Kemudian kita bangun lagi model klasifikasinya dengan gradient boost tree. Masih sama seperti tadi. Kita split data, 70% data training, 30% data test. Dan sedikit berbeda untuk label kolomnya, kolom targetnya adalah indeks happiness level 2. Kalau yang tadi indeks happiness yang level 3 maksud saya indeks happiness level 1 itu yang terdiri dari 3 kategori, rendah, sedang, tinggi, sedangkan yang level 2 ini yang hanya 2 kategori tadi, yaitu rendah dan tinggi. Fitur kolomnya masih sama, yaitu attribute scaled. Kita bangun pipeline-nya, training data, kemudian kita bisa lihat hasilnya di sini ada prediction dan ini adalah data aslinya. Kita lihat di sini, kita cek hasilnya dan ternyata akurasinya adalah 0,9375. Kita cek lagi mana prediksinya yang salah. Ternyata ada tiga juga yang salah sama dengan random forest classifier yang tadi. Dia salah menebak contohnya di data testing yang ini nih. 0,016. Kita bisa cari di sini 0,016. Ternyata dia memprediksi itu satu, yaitu yaitu satu tadi untuk rendah. Berarti seharusnya data aslinya dia tinggi, yaitu nol, tapi sistemnya, modelnya malah memprediksi itu satu, rendah. Dan begitu juga dengan dua data lainnya. Bisa kita lihat sendiri di sini. Kemudian setelah selesai melakukan proses pembangunan model klasifikasi tadi, kita bisa melakukan optimasi sehingga nilai akurasi dari model ini bisa meningkat. Kita bisa melakukan optimasi dengan cross validator dan param grid builder. Kita akan mencobanya di sini. Kita lihat masih sama. Kita membangun optimasi untuk random forest classifier dulu. Di sini kita lihat kita meningkatkan 6 trees-nya menjadi 50, 100, 150 dan max depth-nya 10, 15, 20. Dan menggunakan 6 fold 10 artinya datanya akan dilatih sebanyak 10 kali dengan data testing yang berbeda. Dan kita dapat akurasinya meningkat sedikit menjadi 0,979 sekian, sekitar 97,9%. Dan kita lihat untuk matriksnya, confusion matriksnya seperti ini, yang berarti dia menebak satu, satu data yang salah. Tadi sebelum melakukan optimasi, data yang prediksi yang salah itu ada tiga dan setelah melakukan optimasi, data yang salah itu hanya satu. Sehingga bisa kita bilang di sini optimasi di random forest ini berjalan dengan baik.
akurasinya juga meningkat. Kita lihat yang di data diagonal ini 27, 10, 10 merupakan data yang benar. Sedangkan yang satu yang di luar diagonalnya adalah data yang salah. Ada satu data yang salah. Nah, setelah itu kita membangun lagi optimasi dari JBet dari gradient boost classifier tadi. Kita meningkatkan max iternya menjadi 10, 20, 30 dan step size-nya 0,1, 0,05 dan 0,01 dengan 6 volt sebanyak 10 juga, sama seperti random forest classifier. Kita dapatkan akurasinya 0,9375 dan ternyata untuk model yang kita bangun dengan gradient boost ini setelah kita lakukan optimasi ternyata akurasinya tidak meningkat, bahkan sama saja dengan sebelum kita lakukan optimasi. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena model gradient boost ini sudah tidak bisa membaca dengan lebih baik lagi, sudah tidak bisa mempelajari data dengan lebih baik lagi. Artinya, akurasi sebanyak 93,75% sudah menjadi akurasi maksimal yang bisa kita bangun dengan gradient boosting classification ini. Nah, dengan dua perbandingan yang sudah kita dapatkan ini, ternyata bisa kita simpulkan bahwa model yang bisa memprediksi dengan lebih akurat yaitu model yang kita bangun dengan random forest classifier. Berarti pada dataset seperti ini kita cocok menggunakan random forest classifier. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf.